Pemirsa, seorang santri asal Banyuwangi meninggal dunia. Saudara, seorang santri di pondok pesantren tewas usai dianiaya oleh seniornya. Baru-baru ini, tragedi yang mengguncang kemanusiaan telah menghantam sebuah pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang santri yang berusia 14 tahun yang bernama Bintang Balkis Maulana telah menjadi korban tindak kekerasan yang tragis, yang tidak hanya memicu emosi publik, tetapi juga menimbulkan serangkaian pertanyaan mendalam tentang perlindungan anak-anak dan keamanan di lembaga pendidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa tujuan dari video ini adalah untuk menyampaikan informasi dan mendiskusikan sebuah isu yang sangat penting. Kami ingin menegaskan bahwa video ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun ataupun menciptakan konflik dengan pihak manapun. Bintang Balkis Maulana, seorang remaja yang berusia 14 tahun yang merupakan seorang santri yang berasal dari Banyuwangi. Dia menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh seniornya di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah yang terletak di Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pihak pondok pesantren diduga menutup-nutupi penyebab kematian Bintang Balkis Maulana dengan alasan bahwa dia meninggal karena tergelincir di kamar mandi. Namun, ketika jenazahnya diangkat, terlihat ada ceceran yang keluar dari keranda yang memberikan indikasi kepada keluarga bahwa kematiannya terjadi secara tidak wajar. Mia Nur Hasanah, yang merupakan kakak dari Bintang Balkis, merasa curiga saat melihat merembes dari kain kafan yang mengelilingi jenazah adiknya. Mia meminta agar kain kafan adiknya dibuka untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Namun, permintaannya sempat ditolak oleh AF, yang merupakan sepupu korban yang pada saat itu juga menjadi perwakilan untuk pondok pesantren saat mengirimkan jenazah. AF menyatakan bahwa kain kafan tidak perlu dibuka dengan alasan sudah disucikan. Meskipun demikian, Mia dan beberapa warga yang datang untuk melayat merasa curiga dan bersikeras untuk membuka kain kafan Bintang Balkis Maulana. Setelah kain kafan dibuka, mereka sangat terkejut melihat keadaan tubuh korban. Mia menegaskan bahwa ada luka lebam di seluruh tubuh korban dan juga ada luka seperti jeratan yang ada di leher. Dan menurut Mia, hidungnya pun juga terlihat patah. Mia pun berpendapat, ini bukan jatuh dari kamar mandi, melainkan akibat dari tindak kekerasan. Sebagai tanggapan atas dugaan penganiayaan tersebut, pihak keluarga akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Selain itu, jenazah korban juga dibawa ke RSUD Blambangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di lain sisi, dalam konfirmasi yang terpisah, Gus Fatih yang merupakan pengasuh Ponpes Al-Hanafiyah menyatakan bahwa dirinya tidak tahu-menahu atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Gus Fatih mengklaim dia menerima laporan bahwa Bintang Balkis meninggal di rumah sakit karena terpleset di kamar mandi pada Jumat 23 Februari. Kabar tersebut diterimanya dari santri yang juga merupakan sepupu korban, yaitu AF. Selanjutnya, pihaknya berusaha mencari ambulan untuk mengantarkan jenazahnya ke kampung halamannya yang berada di Banyuwangi. Gus Fatih ikut serta dalam pengantaran tersebut bersama AF dan beberapa santri lainnya pada hari Jumat. Ketika tiba di rumah duka, dia merasa sangat terkejut melihat kondisi jenazah Bintang yang penuh dengan luka dan memar, bahkan sampai mengeluarkan. Gus Fatih menegaskan bahwa dia tidak menghalangi pihak keluarga untuk membuka kain kafan. Bahkan, dia berada di belakang ambulan pada saat itu, yang kemudian dia dipanggil keluarga untuk melihat kondisi jenazah. Nah, saat ini, Gus Fatih telah menyerahkan sepenuhnya kasus kematian santrinya kepada pihak kepolisian. Dia juga telah dimintai keterangan oleh polisi mulai dari di Banyuwangi hingga di Polres Kediri. Setelah melakukan penyelidikan,
polisi menetapkan 4 tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Bintang Balkis. Keempat tersangka tersebut adalah MN, MA, AF, dan AK. Kejadian penganiayaan ini dimulai ketika Bintang Balkis didatangi oleh 2 seniornya, yaitu MN dan MA. Kabarnya mereka ingin mengklarifikasi tentang keluhan Bintang kepada kedua orang tuanya mengenai kondisi pesantren. Kemudian Bintang dipukuli oleh kedua pelaku tersebut dengan bantuan 2 senior lainnya, yaitu AF dan AK. Meskipun Bintang berusaha melawan dan berteriak untuk meminta pertolongan, aksi kekerasan tersebut hanya berhenti setelah ada santri lain yang datang. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa insiden penganiayaan yang dialami oleh korban tidak hanya sekali saja. Bintang mengalami penyiksaan selama 3 hari berturut-turut, dimulai sejak tanggal 18 Februari dan berulang lagi pada tanggal 21 Februari, tanggal 22 Februari, dan yang terakhir tanggal 23 Februari. Dan akhirnya penganiayaan tersebut menyebabkan Bintang meninggal dengan luka-luka di seluruh tubuhnya. Dan diketahui, keempat tersangka tersebut melakukan penganiayaan tanpa menggunakan senjata apapun. Menurut AKBP Bramastio Priaji, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa Bintang mengalami luka di sebagian besar tubuhnya, termasuk bekas luka akibat sundutan rokok. AF mengaku bahwa Bintang sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi ditolak karena telah meninggal. Jasad Bintang kemudian diletakkan di kamar asrama milik AF selama semalam, sebelum pada akhirnya dimandikan dan dibawa pulang ke rumahnya di Banyuwangi pada hari Jumat 23 Februari. Menurut pengacara hukum yang bernama Melisa, kronologi peristiwa dimulai saat Bintang menghubungi ibunya pada tanggal 20 Februari. Namun, dia menyatakan bahwa pesan terakhir yang dikirim oleh Bintang kemungkinan bukan dari korban, melainkan dari pelaku, yang menandakan bahwa penganiayaan tersebut dimulai pada hari itu. Pada tanggal 21 Februari, Bintang menelpon ibunya kembali dan menegaskan agar tidak perlu menjemputnya karena akan ada libur puasa pada tanggal 17 Maret. Kemudian, pada tanggal 22 Februari, tidak ada kabar dari Bintang. Hingga akhirnya, orang tuanya mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal pada tanggal 23 Februari. Melisa juga menambahkan bahwa saat kejadian, Bintang berteriak meminta pertolongan. Namun, tidak ada pengawas di pondok pesantren yang datang untuk membantu. Dan santri yang mengetahui kejadian tersebut hanya diam karena takut. Dilansir dari berbagai sumber media, kematian Bintang Balkis Maulana, seorang santri yang berusia 14 tahun dari pondok pesantren Al-Hanafiyah di Banyuwangi, disebut-sebut sebagai hasil dari kesalahpahaman yang berujung pada tindakan kekerasan yang akhirnya menyebabkan kematian yang sangat menyedihkan. Pengacara 4 santri pelaku kekerasan yang bernama Rini Puspitasari memberikan penjelasan kepada sejumlah wartawan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024. Menurut Rini, penganiayaan terhadap Bintang dimulai setelah para pelaku mengetahui bahwa korban tidak ikut dalam sholat berjamaah. Beberapa hari sebelumnya, Bintang merasa tidak sehat, namun tetap diminta untuk melakukan tugas piket kebersihan. Meskipun para pelaku hanya bermaksud untuk memberikan nasihat dan bertanya, namun jawaban Bintang tidak memuaskan. Dan ini memicu kemarahan para pelaku yang berujung pada pemukulan pertama pada hari Selasa tanggal 20 Februari. Korban kemudian tidak lagi hadir dalam sholat pada hari Rabu tanggal 21 Februari. Para pelaku kemudian mencoba mengajak korban untuk sholat dan mandi. Namun, korban keluar dari kamar mandi dalam keadaan tanpa busana. Hal ini kembali memicu kemarahan para pelaku. Dan kemudian para pelaku kembali menyerang korban karena jawaban-jawaban yang tidak jelas. Meskipun korban mendapatkan perawatan karena luka di pipinya, namun pada hari Jumat tanggal 23 Februari, kondisinya semakin memburuk dan pada akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa. Para pelaku akhirnya membawa korban
yang sebenarnya sudah meninggal menggunakan motor dengan 3 penumpang. Pengurus pesantren diduga tidak mengetahui kepergian para pelaku dengan korban. Para pelaku diduga panik dengan kondisi Bintang sehingga membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat ditanyai, salah satu tersangka yang berinisial AF yang juga masih keluarga korban mengaku ketakutan karena korban tidak sadarkan diri. AF awalnya berbohong kepada keluarga korban dengan mengatakan bahwa Bintang jatuh di kamar mandi. Padahal sebenarnya Bintang tewas setelah dianiaya AF dan teman-temannya. Rini menjelaskan bahwa keempat pelaku penganiayaan masih di bawah umur dengan usia 16 tahun, 17, dan 2 pelaku lainnya baru berusia 18 tahun pada tahun ini. Setelah melakukan beberapa penyidikan, polisi pun mencoba untuk mengetes kejiwaan para tersangka. Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastio Prihaji menjelaskan bahwa perilaku agresif para tersangka dapat ditelusuri hingga pada masa kecil dan pola asuh mereka yang sering mengalami kekerasan fisik dan verbal dari orang tua. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua juga bisa menjadi pemicu tindak keji mereka terhadap Bintang. Tes kejiwaan ini sendiri dilakukan oleh tim psikologi dan Polres Kediri Kota pada hari Kamis, tanggal 29 Februari. Pemeriksaan tersebut memberikan arahan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam penyelidikan kasus kematian Bintang Balkis Maulana. Kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan yang terus berlangsung oleh pihak kepolisian. Kematian Bintang Balkis tidak hanya menjadi sorotan bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang perlindungan dan keamanan di lingkungan pesantren, serta pentingnya peran psikologi dalam mencegah tindakan kekerasan yang tragis. Dan semoga kasus ini juga dapat memberikan pelajaran yang mendalam bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan dan masyarakat secara meluas. Jadi itulah kisah Bintang Balkis. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan Bintang Balkis diberikan ketenangan di sisinya. Dan juga untuk para pelaku semoga mendapatkan hukuman-hukuman yang sesuai dan setimpal. Dukung kami dengan cara like dan subscribe channel ini. Terima kasih.